Ketemu lagi dengan saya di video tutorial pembuatan web SPP sekolah menggunakan framework CI4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tahap 39 sampai 40 part 3, yaitu kita akan mencoba membatasi ruang lingkup atau hak akses bagi setiap user, baik itu admin, petugas, dan siswa. Langkah pertama yang kita lakukan adalah di sini kita akan melakukan sebuah login terlebih dahulu menggunakan akun petugas yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita akan mengecek untuk mengakses data siswa yang merupakan milik admin. Nah, apabila petugas masih bisa mengakses data siswa milik admin, berarti hak akses di sini belum ditentukan. Nah, sekarang kita akan mulai menentukan hak akses tersebut. Caranya, yang pertama adalah di bagian routes, kita akan menambahkan sebuah data berupa filter role admin. Ini untuk memfilter atau membatasi bahwa data ini hanya dapat diakses oleh admin. Kemudian ketika di-refresh maka akan muncul error. Untuk mengatasi error tersebut, kita perlu masuk ke halaman env, kemudian nonaktifkan CI environment development, kemudian diubah menjadi production. Maka muncul whoops berupa peringatan bahwa ini tidak dapat diakses. Setelah itu, di sini halaman URL masih admin pembayaran, sedangkan kita berada di halaman petugas. Nah, untuk menyesuaikannya, kita akan mengubah halaman URL tersebut menjadi petugas pembayaran. Nah, di sini masih seperti ini dikarenakan belum memiliki roots-nya. Sekarang kita akan membuat roots untuk hak akses petugas. Sebelum itu, kita akan mengklasifikasikan roots tersebut berdasarkan hak aksesnya. Masing-masing root di setiap tabel dipisahkan dan diletakkan sesuai hak aksesnya. Nah, saat ini adalah proses sedang berlangsung mengklasifikasikan roots-nya. Nah, proses mengklasifikasikan sudah selesai. Setelah itu, selanjutnya kita akan menambahkan roots milik petugas dengan cara membuat roots bernama petugas pembayaran dengan public functionnya indeks pembayaran petugas. Nah, di halaman SPP admin
kita akan membuat sebuah function untuk petugas. Sebelumnya kita juga harus mengklasifikasikan function-function tersebut sesuai dengan hak aksesnya. Untuk public function indeks pembayaran petugas, kita copy dari sebuah function yang sudah ada, yaitu indeks pembayaran dari admin. Di dalam petugas tidak ada menu pencarian buatan sendiri. Kemudian diisi tabel diubah dari cari menjadi get pembayaran. Ada beberapa perintah juga atau data yang dihilangkan. Setelah seperti itu, kemudian nama view-nya juga diubah menjadi home pembayaran petugas. Di dalam folder pembayaran, buat view baru dengan nama home pembayaran petugas. Ini untuk hak akses petugas. Isinya kita copy dari sebuah home pembayaran yang sudah ada sebelumnya. Hapuskan tombol cari dan juga detail. Setelah itu di bagian sidebar, alamat roots-nya juga perlu diganti menjadi petugas pembayaran. Base URL diganti karena kita menggunakan PHP Spark Serve. Oke. Ketika mengklik pembayaran, maka URL-nya juga berubah menjadi petugas pembayaran, dan hasilnya seperti itu. Fungsi pencarian ada karena bawaan dari admin LTE. Kemudian fungsi tambah akan diubah. Tambah itu untuk admin, sedangkan entry itu untuk petugas. Ketika di refresh, ketika mengklik entry, misalnya petugas ingin menambahkan data baru, maka seharusnya data yang ditambahkan akan muncul ke halaman roots berupa petugas pembayaran. Ternyata di situ masih admin pembayaran, sehingga kita perlu menambahkan roots baru bernama petugas pembayaran save dengan function save pembayaran petugas. Maka dari itu di SPP admin kita juga perlu menambahkan function baru bernama save pembayaran petugas untuk disimpan di bagian hak akses petugas. Di bagian modal juga perlu ketika di refresh, ketika menambahkan data baru oleh petugas, maka data ketika disimpan halaman URL akan tetap berada di jalur petugas pembayaran, tidak berubah ke admin pembayaran seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengatur hak akses oleh siswa dengan public function indeks pembayaran siswa dan membuat view baru dengan nama indeks home pembayaran siswa di folder pembayaran.
isi view-nya disamakan saja dengan yang milik petugas, dan di siswa tidak ada menambahkan data baru. Fungsi pencarian sendiri dihapus. Setelah itu di bagian routes kita tambahkan routes baru untuk hak akses siswa, yaitu dengan nama siswa pembayaran, public function-nya indeks pembayaran siswa. Kemudian di bagian sidebar diubah menjadi siswa routes-nya, dan base URL-nya juga perlu dihapus. Setelah itu sekarang kita sedang mengklasifikasikan function yang ada di controller SPP admin sesuai dengan hak aksesnya. Selanjutnya kita akan mengecek hasilnya. Kita masuk dulu ke web, kemudian kita login menggunakan akun siswa. Nah, untuk hasil dari dashboard siswa yang telah menggunakan hak akses, maka hasilnya seperti ini. Ketika mengeklik pembayaran, maka URL juga akan berubah menyesuaikan, yaitu siswa pembayaran, dan tidak ada fungsi tambah atau tombol tambah oleh siswa. Hanya ada fungsi pencarian bawaan dari admin LTE. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.